Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Capek banget deh. Guys, sekarang lagi ngapain? Lagi ngobrol aja sih. BTW kalian tahu gak sih Burhanuddin Harahap itu siapa? Nah, ini menarik banget nih. Dia itu salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam masa demokrasi parlementer tahun 1950-an. Ya, dia pernah jadi Perdana Menteri Indonesia juga. Kabinet terkenal karena berhasil menyebarkan 1952 demokratis pertama di Indonesia. Ya, walaupun kabinetnya cuma 7 bulan, tapi perjalanan kabinetnya cuma sekitar 7 bulan, tapi pengaruh politiknya besar banget loh buat Indonesia. Nah, makanya di sini kita mau bahas episode tentang Burhanuddin Harahap, gimana cara dia muncul, habis itu gimana cara dia jatuhnya. Gitu guys. Jadi ayo kita bahas. Nah, halo guys, nama aku Firda Marsyailan dari absen 35. Nama aku Ziana Yafria dari absen 36. Nama aku Fatisova Navia dari absen 14. Saya Muhammad Alexander absen 24. Oke guys, kita lanjut aja ke segmen podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sejarah, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar sejarah bareng kita. Yap, baik lagi di podcast Klik Bareng Ngerti Bareng. Kali ini kita bakal ngebahas topik tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, buat yang mungkin baru dengar, kabinet ini bukan sembarang kabinet ya. Walaupun usianya singkat banget, cuma 7 bulan. Dari Agustus 1955 sampai Maret 1956, tapi perannya besar banget dalam perjalanan demokrasi kita. Bahkan bisa dibilang tanpa kabinet ini mungkin kita nggak bakal ngalamin salah satu momen paling bersejarah, pemilu 1955, pemilu demokratis pertama di Indonesia. Betul banget guys, jadi episode ini kita bakal ngobrol bareng panjang soal latar belakang susunan kabinet, program kerja, keberhasilan, sampai akhirnya alasan kenapa kabinet ini akhirnya jatuh. Pokoknya lengkap banget deh, biar kalian bisa dapat gambaran untuk gimana riuhnya politik Indonesia tahun 1955. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu. Jadi sebelum kabinet Burhanuddin Harahap berdiri, ada kabinet Ali Sastronegoro I yang menjabat sejak 1953. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia pada tahun 1955 tapi sayangnya tumbang karena konflik internal. Ya, salah satu pemicunya adalah krisis militer 27 Juni 1955. Saat itu, hubungan antara pemerintah dengan angkatan darat makin panas. Militer nggak didengar, sementara pemerintah kesulitan mengendalikan politik di dalam negeri. Akhirnya, Kabinet Ali I menyerahkan mandat pada 24 Juli 1955. Nah, inilah masuk peran Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta. Kebetulan waktu itu Bung Karno sedang naik haji nih, jadi yang ngambil keputusan pembentukan formatur kabinet baru itu diambil alih oleh Muhammad Hatta, itu Wakil Presiden. Awalnya, formatur yang dipilih itu adalah Wilopo, Sudirman, dan Asaat. Ada juga wacana unik, yaitu Hatta sendiri dijadikan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Tapi Hatta menolak, mungkin karena merasa jabatannya sebagai wapres sudah cukup berat. Akhirnya pilihan jatuh ke Burhanuddin Harahap, seorang tokoh dari Partai Masyumi. Awalnya Burhanuddin juga sempat menolak karena merasa nggak punya dukungan cukup kuat. Tapi setelah partai-partai besar seperti PNI, NU, dan PSI menyatakan dukungan, dia akhirnya menerima kandidat ini. Yang tepat pada 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap resmi dilantik. Nah, kalau kita lihat susunannya, kabinet ini bisa dibilang kabinet pelangi karena berisi tokoh-tokoh dari 13 partai yang berbeda. Nah, tokoh penting di dalamnya itu antara lain ada Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan,
Terus ada Sumitrojo Hadikusumo sebagai Menteri Keuangan, Idiana Agung Gede Agung sebagai Menteri Luar Negeri, terus ada Sunarjo dari NU sebagai Menteri Dalam Negeri. Nah, uniknya koalisi besar ini sebenarnya pedang bermata dua. Di satu sisi menunjukkan kebersamaan banyak partai, tapi di sisi lain gampang banget terjadi gesekan karena setiap partai punya agenda dan ideologi masing-masing. Betul. Nah, konflik internal antar partai ini nanti jadi salah satu penyebab kabinetnya jatuh. Nah, sekarang kita bahas situasi Indonesia waktu itu nih. Dari segi politik, tantangan utamanya adalah hubungan sipil dan militer. Nah, di bidang ekonomi, masalahnya juga serius. Inflasi tinggi, harga barang pokok naik, dan rakyat makin susah. Pemerintah harus melakukan penghematan dan perbaikan sistem perpajakan. Sedangkan dari sisi sosial, masyarakat daerah menuntut otonomi yang lebih luas. Misalnya Aceh yang akhirnya dikabulkan jadi provinsi sendiri pada masa kabinet ini. Belum lagi muncul ide dari Soekarno soal Dewan Nasional yang dianggap bisa mengurangi kekuatan kabinet dan parlemen. Bisa kebayangkan sobat sejarah, beratnya beban kabinet ini dalam waktu singkat. Mereka harus selesaiin masalah politik, ekonomi, dan sosial secara bersamaan dan sekaligus. Sekarang kita bahas program kerjanya. Ada 7 poin utama yang jadi target kabinet Burhanuddin Harahap. Pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah terhadap angkatan darat dan masyarakat. Kedua, menyelenggarakan pemilu 1955. Ketiga, menyelenggarakan undang-undang desentralisasi sebanyak mungkin. Keempat, menekan inflasi. Kelima, memberantas korupsi. Keenam, melanjutkan perjuangan pengembalian Irian Barat. Dan ketujuh, memperkuat politik luar negeri bebas aktif. Kalau kita lihat, programnya sangat ambisius. Dalam waktu yang kurang dari setahun, mereka harus menjalani semua itu. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin tekad kabinet ini untuk nunjukin kinerja nyata, bukan cuma retorika politik. Nah, sekarang kita masuk ke keberhasilan. Yang paling monumental jelas pemilu 1955, demokratis pertama di Indonesia. Bayangin, ada lebih dari 170 partai organisasi yang ikut serta, dan partisipasi rakyatnya sangat luar biasa tinggi, lebih dari 90% loh. Hasil pemilu ini penting banget karena menunjukkan peta politik Indonesia yang sebenarnya. 4 partai besar keluar sebagai pemenang, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selain pemilu, kabinet ini juga punya capaian lain, yaitu memberantas korupsi, membubarkan Indonesia Belanda, mengesahkan Aceh sebagai provinsi baru, dan mendirikan Universitas Sumatera Utara. Jadi, meskipun hanya 7 bulan teman-teman, kabinet ini tuh berhasil menorehkan warisan besar bagi Indonesia. Tapi sayangnya kabinet ini nggak bisa bertahan lama. Pada 3 Maret 1956, kabinet Burhanuddin Harahap resmi demisioner. Penyebabnya antara lain yaitu konflik antar partai, terutama Masyumi dan PNI yang sering bentrok, serta tuntutan daerah soal otonomi. Usulan pembentukan Dewan Nasional dari Soekarno juga bikin hubungan kabinet dan presiden tenggelam. Dan secara etika politik nih guys, setelah pemilu selesai, banyak yang menganggap tugas kabinet ini sudah berakhir. Jadi wajar aja kalau akhirnya kabinet ini bubar. Kalau disimpulkan, kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet transisi yang berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Walaupun singkat, warisan mereka besar, yaitu pemilu demokratis, anti korupsi, pembubaran Indonesia Belanda, dan lahirnya provinsi Aceh, serta penguatan demokrasi. Pelajarannya jelas, yaitu membangun koalisi itu sulit. Stabilitas politik butuh komunikasi, kompromi, dan komitmen dari semua pihak. Pergi ke pasar membeli ikan. Masak ibu rasanya nikmat. Kabinet Burhanuddin Harahap penuh tantangan, Namun tetap jadi sejarah yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.